Istri, ucapkanlah harapan. Aku berharap kita akan selalu bersama sampai ubanan. Selamat ulang tahun. Cantik sekali. Aku akan membantumu memakainya. Aku akan mencoba. Mungkin aku sudah gemuk. Jari-jariku juga membesar. Itu karena aku kurang mempertimbangkan. Tunggu sampai kita kembali ke Yunceng. Aku akan mengganti ukurannya. Tunggu. Z. Z. F. Siapa F ini? Apa? Aku bilang bagaimana? Cincinnya tidak bisa masuk di namaku. Sama sekali tidak ada huruf F ini. Kamu bilang, kamu sebenarnya membelinya untuk siapa? Kamu bilang, ini sebenarnya kamu beli untuk siapa cincin ini? Apa yang terjadi? Aku sama sekali tidak meminta petugas toko untuk mengukirnya. Sungguh. Pasti petugas toko ceroboh. Salah mengambil cincin orang lain. Salahku karena tidak memeriksa dengan teliti. Membuat istri tersayang salah paham. Aduh. Maaf istri. Karena kelalaianku membuatmu tidak bahagia. Aku bersumpah, aku sama sekali tidak melakukan apapun yang merugikanmu. Dan tidak akan pernah. Jika melanggar sumpah, disambar petir. Aduh. Sudah tahu. Aku percaya padamu. Sayang. Hanya kamu yang ada di hatiku. Aku juga hanya akan mencintaimu. Aku juga. Aku mau angkat telepon dulu. Apa yang terjadi? Ada masalah dengan rekan bisnis perusahaan. Ada sedikit masalah. Aku harus terbang kembali untuk menanganinya. Segitu mendesaknya. Aku akan ikut pulang bersamamu. Sekarang sudah terlalu malam. Jangan ikut repot-repot denganku. Pulang ke hotel dan istirahat dulu. Besok, baru kamu pulang. Baiklah. Kalau begitu hati-hati di jalan. Setelah sampai di Yunceng, jangan lupa telepon aku. Tunggu aku kembali. Sudah jam segini. Yunze, kenapa belum telepon aku? Nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Suamimu selingkuh. Nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Kenapa belum ada yang angkat telepon? Sayang. Pesan dan foto itu. Tidak tahu milik siapa, iseng saja. Sayang. Kamu sudah pulang. Sekarang, sudah sore ya? Tidak. Baru jam 7. Aku telepon kamu, gak ada yang angkat. Aku khawatir. Jadi aku buru-buru pulang. HP-ku kemarin malam dicuri. Maaf ya sayang. Bikin kamu khawatir. HP kamu dicuri. Kenapa gak kasih tahu aku? Aku baru sadar. Setelah sampai rumah, waktu itu udah jam 3 atau 4. Aku takut ganggu kamu. Jadi aku tidur dulu. Terus baju-baju yang berantakan di luar. Itu kenapa? Waktu itu aku terlalu ngantuk. Aku langsung lepas baju. Lalu tidur.
Kemarin malam sebenarnya ada apa? Sampai kamu panik gitu. Partnerku itu. Kemarin kebanyakan minum, hampir aja berantem sama klien. Untung aku datang tepat waktu. Kalau tidak klien besar bisa hilang. Mungkin dia malah harus masuk sel. Segitunya ya. Iya, Terus partner kamu itu, cowok atau cewek? tentu aja cowok. Kalau tidak, masa bisa berantem sama klien? Kenapa? Cemburu ya? Gak tahu malu. Kamu tidur aja dulu. Aku bantu cuci baju-baju di luar. Apa ini? Ada apa sayang? Aku tanya ini apa? Sayang, jangan buru-buru. Dengar dulu, aku bukan kebar. Kan ketemu sama partner bisnisku. Pas itu ada cewek mabuk. Gak sengaja jatuh ke pelukanku. Noda merah ini. Kemungkinan dari kejadian itu. Wah, kebetulan banget ya. Pas waktu itu, orang mabuk di bar. Banyak banget. Sayang, jangan-jangan kamu curiga aku punya cewek lainnya. Walaupun aku punya cewek lain, aku pasti beresin kok. Sayang, seperti apa sih aku ini? Kamu kan udah tahu, walaupun kamu gak percaya sama aku, kamu harusnya percaya sama diri kamu sendiri dong. Istriku secantik ini, lagi terkenal, seorang food critic. Orang lain pada iri. Aku punya istri keren kayak kamu. Kamu sama cewek mabuk itu benar-benar gak kenal ya. Oke deh. Sementara aku percaya kamu. Terima kasih ya sayang udah ngasih maaf. Aku langsung bersihin ini. Kamu siapa sih? Siapa sih F ini? Faye. Kejadian semalam. Jangan sampai bayi lu tahu. Sayang, kamu keluar dulu. Ada apa sayang? Sapu tangan ini punya siapa? Lupa buang. Ini punya partner bisnisku. Kan aku ketabrak sama cewek mabuk itu. Minumannya menumpah ke tubuhku. Aku pakai punya partner bisnisku. Sapu tangan kecil. Mengelap. Partner bisnismu kan laki-laki. Iya. Namanya Chen Yufei. Dan lihatlah sayang, ini sebenarnya bukan sapu tangan. Ini sapu tangan kecil di saku pria. Sapu tangan kecil. Sekarang ini, siapa yang masih pakai sapu tangan? Aduh, sayang. Kenapa aku merasa sejak tadi malam, kamu selalu curiga-curiga? Apa kamu masih memikirkan masalah cincin itu? Apa aku yang terlalu curiga? Iya, kamu biasanya tidak seperti ini. Tapi, aku juga senang kalau kamu lebih perhatian padaku. Jangan-jangan, aku memang terpengaruh sama pesan-pesan itu, jadi curiga. Sapu tangannya mana? Nanti aku kembalikan ke partner bisnisku. Masalah cincin. Aku akan ke toko perhiasan. Tanya lebih jelas. Kamu, hari ini istirahat saja di rumah. Tunggu kabar dariku. Oke. Tolong selidiki sesuatu. Lulu, sudah kuselidiki semuanya. Untukmu. Partner bisnis suamimu. Benar namanya Chen Yufei. Dan orientasi seksualnya. Benar-benar pria yang sangat lurus. Aduh kian-kian. Sekarang kamu bisa. Tenangkan, sudah kubilang. Suamimu begitu baik padamu. Masa mungkin dia selingkuh? Aku yang terlalu curiga. Tapi, pria ini memang harus jawasi ketat. Kudengar suamimu baru-baru ini menerima asisten baru. Muda dan cantik. Namanya juga keren banget. Namanya apa ya? Oh, Su Feifei. Dia baru saja merekrut asisten. Ya? Su Feifei. Asisten Su. Jadi, yang menelepon Yunze adalah Su Feifei ini. Lulu. Ah. Ada apa? Suamimu
tidak memberitahumu soal ini? Tidak. Kian, aku mau menelepon dulu. Oh, baiklah. Halo, sayang. Halo suamiku, di perusahaanmu, apakah ada gadis yang namanya ada kata Fei? Tidak ada. Kamu masih memikirkan sapu tangan kecil itu ya? Sapu tangan kecil itu benar-benar milik rekan bisnisku, Chen Yufei. Aku baru saja mengembalikannya padanya. Baik. Aku mengerti. Ada apa denganmu? Mungkin aku benar-benar dikhianati. Jangan panik dulu. Yang terpenting sekarang adalah mengumpulkan bukti. Pastikan apakah dia benar-benar mengkhianati. Jika dia tidak mengkhianati, maka semuanya akan baik-baik saja. Tapi jika dia benar-benar mengkhianati, kita sama, sekali tidak membiarkannya enak-enak. Harus membuatnya pergi dengan tangan kosong. Sayang, aku pulang. Wah, wanginya enak sekali. Istriku, masak apa untukku? Semua makanan favoritku. Ayolah, jangan manja-manja. Cepat cuci tangan dan makan. Cincin itu. Aku sudah tukar kembali. Ternyata pegawai toko yang salah. Ayo. Aku bantu kamu pakai. Pas sekali. Sudah kubilangkan, mana mungkin aku salah ingat ukuran istriku. Iya. Suamiku yang paling hebat. Cepat cuci tangan dan makan. Ya, Bagaimana cara mengumpulkan bukti? Bagaimana kalau kamu pura-pura pergi dinas beberapa hari untuk membuatnya lengah? Jika dia benar-benar mengkhianati, pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu dengan wanita lain. Sayang, aku punya teman. Restorannya akan segera buka, mengundangku untuk menilai dan mencicipi. Aku mungkin harus pergi dinas 2 hari. mendadak sekali ya. Ya, dia sengaja cari masalah. Hitung waktu buka. Ah, kalau gitu, aku temenin kamu ya. Nggak usah, kami pergi bareng sama teman-teman. Semuanya cewek. Kalau kamu ikut, nanti diketawain. Ah, kalau gitu aku cuma bisa nunggu kamu di rumah. Sayang, aku mau angkat telepon dulu. Oke. Su asisten lagi. Halo. Malam ini nggak bisa. Malam ini istriku di rumah. Besok malam boleh. Besok malam dia nggak di rumah. Sayang, siapa yang nelpon? Ah, asistanku ngecek jadwal besok. Oh, suamiku memang orang sibuk. Sudah larut begini, masih ngecek jadwal. Nggak bisa dibandingin sama istriku. Sebentar lagi dinas 3 hari. Aku bakal sendirian di rumah. 3 hari ini. Benar nih kamu sendirian. Emang kenapa? Lulu, jangan-jangan kamu salah paham sama suamimu. Kita udah ngikutin dia seharian. Nggak nemu yang mencurigakan. Itu Gu Yunze. Yang nyetir cewek. Mereka mau pergi. Cepetan Kian. Siapa itu? Istriku. Halo sayang. Mas, lagi ngapain? Baru aja masak mau makan. Ada apa? Nggak ada apa-apa. Aku cuma lagi gabut. Pengen ngobrol sama kamu. Kamu makan di rumah ya? Aku ini jomblo. Mau makan di mana lagi? Aduh sayang, aku kangen banget sama kamu. Tunggu kamu pulang. Kita makan enak-enak. Oke. Sayang,
Aku makan dulu ya. Nanti ngobrol lagi. Mereka masuk hotel. Makan, kayaknya mau selingkuh deh. Jangan gegabah Lulu. Lulu, tungguin aku dong. Guiunze, Nyonya, silakan gesek kartu untuk naik. aku nggak punya kartu kamar. Suamiku baru aja naik. Aku mau nyari dia. Maaf Nyonya, lift kami harus gesek kartu kamar. Anda bisa telepon dia. Minta dia turun jemput. Kamu nggak lihat ya? Dia baru aja naik sama perempuan. Aku mau nyari dia. Nyari dia. Tuanku, tapi dia VIP hotel kami. Aku dengar istrinya. Gak cuma cantik, dan dia juga sangat pandai berdandan. Sopan dan elegan. Bagaimana menurutmu? Tidak terlihat seperti istri tuanku, benar? Mana ada wanita yang melihat suaminya dengan wanita lain masuk ke hotel, masih bisa sopan dan elegan. Setiap hari selain bekerja, saya harus mengurus rumah tangga. Tapi dia terus berbohong. Dia bahkan membawa wanita lain untuk menginap di hotel. Bagaimana bisa saya sopan dan elegan? Kalau begitu tolong tunjuk sertifikat pernikahanmu. Kamu harus membuktikan bahwa kamu benar-benar istri tuanku. Baru kami bisa mengizinkanmu naik. Siapa yang bawa sertifikat pernikahan saat bepergian? Kamu sengaja menyulitkan saya. Kalau begitu tolong, kamu pulang dan ambil sertifikat pernikahanmu. Baru kembali lagi. Saya. Sertifikat pernikahannya. Nih, ini foto mereka saat menikah. Dulu, cepat izinkan kami naik. Ini tidak bisa dianggap sah. Silakan kalian naik. Mereka di kamar 520. Kamu sembarangan mengizinkan mereka naik. Bisa melanggar peraturan hotel. Kian cepat pergi. Lulu, 520. Aduh, tidak bisa. Pelan-pelan. Aduh, Buka pintu. Guiunze, segera buka pintu untukku. Guiunze, segera buka pintu untukku. Buka pintu. Siapa itu? Kalian siapa? Yu Fei. Siapa? Aku baru dengar ada orang di luar. Kayaknya manggil aku. Sayang. Kalian. Suamiku, dia siapa? Dia partner kerjaku, Chen Yu Fei. Dia itu Chen Yufei. Kian, bukannya kamu bilang partner kerja suamiku? Chen Yufei, orangnya heteroseksual, benar-benar pria. iya. Lalu mereka berdua ini. Sayang. Kamu mikir apa? Kami bukan hubungan seperti yang kamu bayangkan. Jangan ngomong sembarangan. Aku ini pria sejati. Tidak. Barusan suamiku jelas-jelas masuk lift bareng seorang wanita. Kamu ngapain, sayang? Halo, kamu kenapa? Kamu ngapain sih? 3 orang. Mainnya heboh juga ya. Kamu bilang, dia siapa? Dia asistenku, Su Fei Fei. Bukannya kamu bilang, di perusahaanmu nggak ada cewek yang namanya Ada Fei. Aku biasa manggil dia asisten Su. Waktu itu kamu tiba-tiba tanya aku sempet lupa. Kalau kalian bertiga tadi di kamar ngapain aja? Ini. Kami gak ngapa-ngapain kok. Terus suara yang aku dengar dari luar kamar tadi, itu apa sih? Jangan. Pelan-pelan. Sayang, kamu salah paham. Barusan itu Yu Fei lagi ngobatin asisten Su.
Oh, iya. Oh, pelan-pelan. Sakit. Kamu heta-heta ya. Aduh, Fei Fei keknya Kesleo. Aku cuma bantu periksa. Ya gitu aja. Tapi tadi dia waktu masuk hotel, kakinya masih normal. Waktu masuk hotel. Sayang. Kamu ngikutin aku. Kakak ipar, ini kejadiannya. Waktu masuk hotel tadi, kakiku memang gak kenapa-napa. Pas keluar lift, aku gak sengaja keseleo. Yufei ini, ngotot mau ngobatin aku. Kalian, pacar ya? Bukan. Aku sama Yufei, cuma tumbuh besar bareng. Hubungannya aja yang dekat. Terus kalian bertiga di hotel ngapain aja? Istri, kamu mengikutiku sampai ke sini. Sebenarnya mau apa? Bukannya kamu sedang dinas. Jangan-jangan dinas itu hanya alasan. Kamu curiga aku selingkuh. Sengaja mau menjebakku. Bahkan mengajak orang lain untuk memastikan. Kamu duluan jawab pertanyaanku. Baiklah. Karena keadaan sudah sampai seperti ini, aku bisa memberitahumu semuanya. Tapi, kamu benar-benar ingin tahu. Katakan. Yufei dan keluarganya bertengkar. Dia pindah sementara, tinggal di hotel. Aku dan asisten datang menjenguknya. Lalu kenapa tadi kamu berbohong? Kamu bilang padaku, kamu sedang makan di rumah. Aku tidak ingin membuatmu khawatir. Yufei bertengkar dengan keluarganya karena keluarganya menganggap perusahaan kita tidak menghasilkan uang. Ingin dia menarik investasinya. Jika Yufei menarik investasinya, perusahaanku mungkin tidak bisa bertahan. Aku ini laki-laki. Aku tidak ingin istriku tahu. Aku begitu tidak mampu sampai rekan kerja pergi. Aku tidak punya cara untuk melanjutkan perusahaan. Tidak apa-apa. Kita berkumpul di sini hari ini untuk bersama-sama membahas bagaimana menghadapi kesulitan saat ini. Perusahaan ini, aku dan Yufei 4 tahun kerja keras. Kami tidak mau semuanya hancur begitu saja. Sayang, aku menipumu. Itu salahku. Tapi kamu juga menipuku, bukan begitu? Kamu tidak percaya padaku. Lulu tidak menipumu. Dia memang sedang dinas luar kota. Ya, aku tiba-tiba tidak enak badan hari ini. Membuat Lulu pulang. Menemani aku ke rumah sakit. Kami keluar dari rumah sakit, lalu melihat asisten Su ini mengantarmu lewat. Aku yang memaksa Lulu ikut melihat. Sayang. Benarkah begitu? Mr. Chen, maaf tadi, aku terlalu emosional memukulmu. Tidak apa-apa. Yunzi, aku sudah bilang tadi. Masalah perusahaan tidak boleh disembunyikan dari istri. Mr. Chen, sapu tanganmu jatuh. Ini bukan sapu tanganku. Apa? Kamu yakin ini bukan milikmu? Benar bukan milikku. Mungkin milik Fei Fei. Suamiku, bukannya kamu bilang sapu tangan ini milik rekan bisnismu, Chen Yufei? Kakak ipar, sapu tangan ini memang milikku. Tapi Yufei, dia punya yang sama persis. Mungkin yang dimaksud Guzong adalah yang itu. Benarkan Yufei? Oh, ya. Kamu lihat beberapa hari ini, semua urusan rumah ini bikin kepalaku mau pecah. Seifu Tiantian ini memang punyaku. Waktu itu beli satu gratis satu. Aku kasih Fei Fei sebuah. Baiklah. Pak Chen, karena kamu dekat dengan asisten Su, mengapa kamu tidak menjadikan asisten Su sebagai malah membiarkannya menjadi asisten suamiku? Itu karena aku terlalu akrab dengannya. Kalau dia jadi asistenku, aku tidak akan bisa menyuruhnya. Karena kesalahpahaman sudah teratasi. Yunzi dan kakak ipar, sebaiknya pulang dan istirahatlah. Dan Fei Fei, sebaiknya kamu pulang dulu. Yuresan perusahaan. Kita bahas lain kali. Hari ini setelah keributan ini, aku juga agak lelah. Sayang, ayo kita pulang. Rasanya, mereka masih menyembunyikan sesuatu dariku. Tunggu. Mengapa kamu menyuruhku berbohong? Aku jelas-jelas tidak punya Seifu Tiantian Virtuous antara kamu dan Yunze. Apakah memang ada sesuatu? Chen Yufei, di matamu, aku hanyalah seseorang yang mau menjadi orang lain, merusak keluarga orang lain. Tentu saja tidak. Aku hanya penasaran. Mengapa harus membuatku berbohong? Aku dan Pak Gu benar-benar bersih. Sepitengengku, tidak sengaja, tertinggal di tempatnya. Istrinya selalu curiga. Aku tidak ingin menambah masalah. Kamu berbohong sekali. Ini tidak baik untuk semua orang. Berbohong sekali. Memerlukan banyak kebohongan untuk menutupinya. Kamu benar-benar pikir, aku baru saja berbohong. Pai Liu.
tidak akan curiga pada kalian. Hari ini benar-benar melelahkanmu. Kamu pulang dan istirahatlah. Baik, kalau begitu aku pergi. Dah. Sayang, kamu hari ini benar-benar pergi dinas. Aku. Maaf suamiku. Aku berbohong. Mengapa begitu? Kamu tidak terlihat seperti orang yang melakukan hal seperti itu. Apakah itu teman dekatmu yang menyuruhmu? Bukan. Bukan urusan kian-kian. Semuanya adalah ideku. Aku tidak ingin karena orang lain mempengaruhi perasaan kita. Hal ini kita lupakan saja. Anggap saja sudah berlalu. Baik. Ya. Tapi, temanku itu kayaknya bukan orang baik. Nanti, jauh-jauh darinya. Ayo pergi. Barusan kamu bilang ke aku, kamu lagi makan di rumah, bukan katanya. Di perusahaanmu, nggak ada cewek yang namanya Agatha Fei. Katanya, sapu tangan ini adalah milik partner bisnismu. Chen Yufei. Kamu ini siapa sih? Kenapa kamu memprovokasi aku dan suamiku? Hubungan kami. Aku nggak akan percaya sama kamu. Jangan kirim pesan lagi ke aku. Password. Bukan ulang tahunku. Bukan juga hari pernikahan kita. Hari pernikahan. Salah sekali lagi. HP-nya bakal terkunci. Yunze habis mandi keluar. Pasti bakal sadar. Aku udah pegang HP-nya. Nggak nyangka. Dia masih ingat kita. Hari pertama ketemu. Password. Ternyata hari itu. Gu udah sampai rumah belum? Besok pagi jam 9. Ada janji sama klien. Jangan lupa ya. Obrolan mereka berdua. Kayaknya nggak ada yang aneh. Nggak terasa. Sudah kerja 4 tahun. Aku ternyata di satu perusahaan. Tetap 4 tahun. Terima kasih udah selalu ingat. Love. Lipstick ini Hermes 64. Dan warna bekas bibir itu cocok. 22 Juni. Aku dan Yunze kenalan 4 tahun yang lalu. Tepat di hari ini. Nggak. Apa sih yang aku curigain? Password HP Yunze. Nggak mungkin pakai dia. Hari pertama kerja. Pasti cuma kebetulan. Sayang. Lagi ngapain? Sayang. Lagi ngapain? Ah, nggak ada. Cuma main HP. Udah mandi. Iya. Gimana kalau lo cek aja? Nggak serius. Mas. Lo masih inget nggak? Pertama kali kita ketemu. Kapan? Pasti inget dong. 22 Juni 2020. Kenapa tanya-tanya gitu? Aku tiba-tiba ingat gimana kita kenalan. Tapi lupa waktunya, Mas. Katanya sih, cowok nggak terlalu sensitif sama hari-hari spesial. Kok lo inget banget? Jelas gitu. Semua tentang lo. Aku ingat. Udah. Aku kasih tahu yang bener deh. Sebenarnya, aku takut lo tiba-tiba ngecek. Jadi, aku bikin hari kita ketemu. Jadi password HP. Biar aku nggak bakal lupa. 020.
622. Terbuka. Sayang, ayo tidur. Kata Sandi ini benar-benar tanggal kita kenal. Ternyata, memang aku yang terlalu curiga. Ini terakhir kali aku memastikan. Setelah ini, aku tidak akan peduli lagi dengan nomor asing itu. Apalagi, mencurigai Yunze lagi. Su Feifei itu keluar lagi dengan Pak Gu untuk menemui klien. Su Feifei ya? Biasanya genit-genit. Aku sering lihat mereka berdua, selalu berduaan. Kamu bilang, mereka berdua janggen-janggen. Ada hubungan gelap. Ada satu hal lagi. Bulan lalu, aku lihat Pak Gu membawa satu kotak baru. Kotak hadiah Hermes ke kantor. Besoknya, itu muncul di medsos Su Fei. Jangan-jangan, Pak Gu memberikannya untuknya. Non. Kotak makanannya jatuh. Maaf. Tangannya licin. Tak terasa, sudah bekerja 4 tahun. Terima kasih sudah selalu ingat. Cinta. Jadi yang Su Feifei ucapkan terima kasih adalah suamiku. Halo, saya mencari Gu Yunze. Maaf, Pak Gu sedang keluar menemui klien. Boleh tahu Anda siapa? Ada janji temu? Saya istri Gu Yunze, Bailu. Saya datang untuk mengantar makan siang untuknya. Anda istri Pak Gu. Tapi Pak Gu hari ini tidak bilang. Anda akan datang. Saya juga tiba-tiba datang. Kalau dia tidak ada, saya tunggu di sini sampai dia kembali. Tunggu sebentar. Saya konfirmasi dulu dengan Pak Gu. Tidak usah. Saya antar dia ke atas dulu. Pak Chen, Kakak ipar silakan. Terima kasih. Ini kantor Yunze. Tunggu saja di sini. Saya pergi dulu. Pak Chen, Ada APA. saya mau tanya sesuatu. Malam itu, Anda berkelahi dengan klien, lalu minta Yunze pulang untuk menanganinya. Malam itu, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa tanya-tanya soal itu? Karena semua kecurigaan saya bermula dari malam itu. Malam itu. Itu hari ulang tahun saya. Saya dan Yunze sedang liburan. Tapi tiba-tiba dia bilang, ada urusan kantor harus pulang. Saya tanya dia kemudian, apa yang terjadi? Diam saja tidak mau cerita. Alasan dia tidak mau cerita. Mungkin karena merasa, saya berkelahi dengan klien. Kalau kamu tahu, akan meninggalkan Kessenborak. Malam itu, saya dan Feifei pergi bernegosiasi dengan klien. Klien itu pecandu alkohol, dan terus membujukku minum. Manajer Tan, aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Silakan lihat, kalau kontraknya tidak ada masalah. Mari kita tanda tangan ini. Tentu saja ada masalah. Kalau kamu tidak minum, masalahnya akan besar. Hahaha. Tapi, biarkan Feifei minum untukmu juga bisa. Hahaha. Manajer Tan, aku nanti masih harus mengantar. Manajer Chen pulang. Kenapa buru-buru? Nanti biar sopirku yang mengantarnya pulang. Kalau kamu tidak minum, berarti tidak menghargai aku. Hahaha. Bukan manajer benar-benar tidak bisa minum. Maaf ya Fei, aku akan membersihkannya. Tidak apa-apa, aku bisa sendiri. Bersihkan sedikit. Apa sih? Terlihat lucu sekali. Sentuh sedikit kenapa? Basa-basi apa lagi? Lepaskan aku. Sentuh sedikit. Lepaskan aku apa sih? Jahat. Berani-beraninya kamu memukulku. Kamu masih mau kerja sama tidak? Aku Chen Yufei. Tidak sudi bekerja sama dengan orang sepertimu. Jangan berantem. Jangan berantem. Aduh. Apa yang terjadi? Guzong, ada masalah? Kamu cepat kembali. Jangan berantem. Ternyata minum bikin masalah. Kalau tidak mabuk, aku juga tidak akan memukulnya. Lalu bagaimana setelah Yunze datang? Kejadian selanjutnya. Minum terlalu banyak. Aku juga tidak ingat dengan jelas. Sepertinya si pengusaha kaya itu minta Yunze dan Jiao Fei minum bersamanya untuk minta maaf. Dan juga kenapa baru ingat? Hal ini. Jadi Yunze dan Feifei dikasih obat. Hal ini. Jangan sampai Bailu tahu. Dan dia langsung minta mengubah jumlah kontrak. Langsung memotong harga kita. Setengahnya. Bisnis ini. Karena aku. Kita langsung jadi rugi. Bisnis ini. Ini juga bukan salahmu. Kalau aku juga akan memukulnya. Lalu bagaimana? Kemudian tentu saja pulang ke rumah masing-masing. Yunze naik taksi pulang. Aku dan Feifei panggil supir. Sebenarnya kejadian selanjutnya, aku sama sekali tidak ingat. Saat bangun lagi,
Aku sudah di rumah. Kamu dan Su Feifei pulang dengan mobil yang sama. Tentu saja rumah kami berdekatan kan. Ah kakak ipar, baru aja ada rapat yang harus aku hadiri. Aku duluan ya. Ah, sibuk aja. Ya ampun, bonnya juga gak disimpan baik-baik. Sayang, aku pulang. Guiyunze, Ada apa sayang? Aku dengar dari resepsionis kamu datang. Setelah ketemu klien aku langsung pulang. Mas kamu beli set kotak limited edition Hermes ya? Iya, itu buat Yuve. Ini yang aku beli. Bon set kotak Hermes. Ini yang aku beli. Bon tas Hermes. Bulan depan kan? Hari pernikahan kita. Aku mau kasih kejutan. Malah ketahuan. Ini buat aku ya? Tentu aja buat kamu. Masa buat orang lain? Yuve dengar. Aku mau beli Hermes. Langsung minta tolong beliin. Gimana suka gak? Suka sih, tapi mahal banget. 30 juta lebih loh. Kamu suka? Ya udah worth it. Ini sebagai ganti rugi aku buat kamu. Ada apa? Yuve, kenapa buru-buru manggil aku? Fei Fei jujur aja sama aku. Malam itu aku berantem sama Pak Tan. APA dia minta. Kamu sama Yunzi. Salam tempel sama dia. Terus sembunyi-sembunyi masukin kalian. Kok kamu tahu? Berarti kamu sama Yunze berdua. Jangan mikir yang aneh-aneh. Aku dan Gu tidak punya apa-apa. Hari itu Tan selalu pergi. Ada obat dalam anggur. Namun, Gu selalu memblokirnya untukku. Aku tidak minum. Itu Yunze dia. Jenderal Gu dia benar-benar bisa menanggungnya. Setelah Tan pergi, dia baru saja memberitahu hal-hal yang diresepkan obat. Aku takut. Tidak tahu harus berbuat apa. Dia membiarkan kita pergi. Aku akan membawamu pergi. Anda menempatkan dia sendirian. Lemparkan di sana. Lalu dia diberi obat. Aku tidak berani tetap bersamanya. Itu juga. Jadi saya katakan. Yunze terjadi kemudian. Apa itu? Kau juga tidak tahu. Ya aku juga tidak bisa bertanya padanya. Ini adalah terakhir kalinya. Setelah ini, aku tidak akan repot dengan ini. Nomor yang tidak diketahui asalnya. Jangan ragu lagi tentang Yunze. Siapa ini? Makan. Halo, apakah itu Ibu Bailu? Ini adalah rumah sakit Rensin. Ibumu Ibu Daifen sudah dirawat di rumah sakit. Apa? Ibu. Bagaimana dengan itu? Kenapa tiba-tiba dirawat di rumah sakit? Lulu, aku baik-baik saja. Pelan-pelan. Ini pagi, saat menari, tidak sengaja memutar pinggang. Dokter bilang biarkan hanya beberapa hari istirahat di rumah sakit. Kau membuatku takut. Duduk saja tidak apa-apa. Takut apa sih? Cuma keseleo aja kok. Asisten Su. Kakak ipar, Kok kamu bisa ada di sini? aku datang bawa sup buat Mama. Mama, ini istri Pak Gu. Nyonya Bailu? Oh. Yang kerja sama dengan Yuve. Membuka perusahaan itu Pak Gu. Anakmu cantik banget. Ah, mana ada. Pak Gu kamu. Beruntung banget. Aku juga merasa begitu. Lulu. Ini siapa? Oh, dia asisten Yunze. Halo. Yuve hari ini tidak ikut. Datang sama kamu ya? Ah, dia sibuk banget. Mana bisa datang setiap hari? Jangan-jangan lagi kencan. Mungkin saja. Rezeki cintanya selalu bagus. Kamu ini, suka sama dia sudah bertahun-tahun. Tapi nggak berani ngomong. Kalau sampai dia punya pacar terus nikah, kamu bakal nyesel. Ah Mama, jangan ngomong gitu dong.
Minum sup dulu. Oh iya. Ah, sudah jam segini. Mama, aku pulang dulu ya hari ini. Lulu kamu juga pulang dulu aja. Aku nggak apa-apa. Nggak perlu nemenin. Kalau gitu besok pagi aku datang lagi. Oke. Pergi aja. Nggak nyangka mama kita. Ternyata di ruang yang sama. Benar-benar kebetulan ya. Iya, Kakak ipar. Aku suka Yufei. Bisakah kamu menjaga rahasia ini untukku? kalian kan dekat banget. Kenapa kamu nggak bilang aja ke dia? Dan aku dengar, Yufei beliin kamu satu set Hermes sebagai hadiah ulang tahun kerja. Yang keempat, Pasti Pak Gu yang kasih tahu ya. Yufei. Dia sebagai bos dan teman yang ngasih. Aku memang dekat sama dia. Tapi justru karena dekat, aku nggak bisa bilang. Takut kalau bilang. Teman aja nggak bisa. Aku mikir-mikir juga. Ini kayak nggak nyata. Aku naksir Yufei. Sudah 10 tahun ini. kamu harusnya bilang ke dia, hidup nggak punya banyak 10 tahun. Apapun hasilnya, harus berani sekali. Terima kasih kakak ipar. Aku mikir-mikir dulu ya. Aku dengar. Kamu naksir aku. Selama 10 tahun. Ada apa? Yufei ada di sekitar sini. Dia dengar percakapan kita. Aduh. Dia nelpon. Cepetan angkat. Gimana nih? Aku nggak tahu harus bilang apa. Ayo manfaatkan kesempatan ini. Berani sekali. Ah, nggak bisa, nggak bisa. Lihat ke Fei Fei. Aku sama seperti kamu. Aku juga sudah lama menyukaimu. Fei Fei, maukah kamu menjadi pacarku? Maukah kamu menjadi pacarku? Kakak ipar, aku tidak sedang bermimpikan. Ini bukan mimpi. Dia masih menunggu jawabanmu. Aku mau. Sepertinya, sebelumnya aku terlalu khawatir. Apa? Su Feifei ternyata bersama Chen Yufei berkumpul. Ya. Saat itu Chen Yufei mendekati Su Feifei. Saat dia berjalan mendekat, aku sedikit terharu. Sangat romantis. Jadi, sekarang kamu sudah benar-benar melepaskan kewaspadaanmu terhadap Su Tentu Feifei. saja. Dia sudah menyukai Yufei selama ini. Dengan Yunze, pasti tidak akan ada apa-apa. Kamu tidak ada di sana. Kalau kamu ada di sana, kamu akan melihat di mata Su Feifei hanya ada Chen Yufei. Lulu, aku akan keluar sebentar untuk menelepon. Ya. Kenapa kamu meneleponku? Ada apa Guyunze? Kamu sangat hebat untuk membersihkan hubunganmu dengan Su Feifei. Sampai rekan bisnismu pun bisa kamu libatkan dalam sandiwara ini. Terima teleponku. Kamu takut apa? Kamu sebenarnya mau apa? Katakan. Kalau Bailu tahu kejadian malam itu, apakah dia akan hancur? Kalau Bailu tahu kejadian malam itu, apakah dia akan hancur? Aku nggak ngerti apa yang kamu bicarakan. Aku dan asisten Su. Selalu hubungan atasan dan bawahan. Selain itu, nggak ada hubungan lain. Aku peringatkan kamu untuk terakhir kalinya. Jangan di depan istriku. Membuat masalah. Bicara sembarangan. Guyunze, jangan pura-pura.
Apakah kamu benar-benar mencintai istrimu? Kalau kamu benar-benar mencintainya, malam itu nggak akan melakukan hal seperti itu. Kejadian malam itu, aku sudah merekam semuanya. Lulu nggak akan menerima sedikit pun kesalahan. Kalau dia tahu kejadian malam itu, dia pasti nggak akan memaafkanmu. Apa sebenarnya yang kamu mau? Apa yang aku mau? Yuknya sedang berdeho. Pikirkan baik-baik. Segera beri aku jawaban. Sial. Kemarin di Billy, pergi ke sini. Pakai shawl kecil itu. Potretnya bagus banget. Maaf ya Bu. Beberapa hari lalu, aku sibuk banget kerja. Ibu mau keluar dari rumah sakit, baru aku datang menjenguk. Anak muda harus fokus pada karir. Apalagi aku ini, nggak ada masalah besar. Bu, ibu ini mau jalan-jalan ke luar negeri. Ada rencana begitu. Ini belum ketemu. Siapa yang mau temani aku? Lulu bisa temani kamu. Kalian mau liburan ke luar negeri berapa hari? Biayanya aku yang tanggung. Kamu nggak ikut. Perusahaan sedang dalam keadaan kritis. Aku takut nggak bisa pergi. Oke. Mama, ayo pergi. Oke. Fang Wenqian. Mari kita bicara. Kamu sudah pertimbangkan baik-baik, Fang Wenqian. Kamu nggak merasa kamu bersalah sama Bailu dan juga sama aku. Dia anggap kamu sahabat terbaiknya. Tapi kamu malah selalu mengincar prianya. Tapi kamu kan memang milikku. Kita kan dulu pacaran pertama. Kamu dulu sangat mencintaiku. Kamu bilang sendiri, itu dulu. Sejak kamu jadi materialistis dan ikut sama pria tua itu. Aku dan kamu sudah nggak ada hubungan lagi. Yunze, kamu ternyata masih menyalahkanku. Dulu aku masih muda, nggak ngerti apa-apa. Anggap uang itu penting. Kamu yang miskin, nggak bisa kasih aku hidup yang aku mau. Tapi sekarang aku sudah punya uang. Bukannya aku sudah kembali padamu. Aku sudah menikah dengan Lulu. Itu salah kamu nggak mau tunggu aku. Kalau kamu mau tunggu aku, nggak akan melibatkan Lulu. Lulu itu teman baikku bertahun-tahun. Aku juga nggak mau lihat dia sedih. Jadi aku nggak mau memisahkan kalian. Aku hanya ingin bergabung dengan kalian. Gila, aku tidak ingin menyakiti istriku. Tapi kau sudah menyakitinya. Yunze, kau memang yang terbaik. Gila, Silakan hapus. Di ponselku masih ada banyak cadangan. apa yang kau inginkan? Baru mau melepaskanku. Aku sudah bilang, aku sudah menikah. Aku tidak ingin menyakiti istriku. Di dunia ini, hanya ada dua jenis pria. Satu pria yang berkhianat, dan yang satu lagi, pria yang belum ketahuan berkhianat. Jangan berpura-pura jadi pecinta sejati. Meskipun tidak ada aku, pasti ada wanita lain. Aku bisa merahasiakan ini. Tidak akan kuberitahu Lulu. Asalkan kau setuju. Jadi kekasihku, asalkan kau mau. Jadi kekasihku, Yunze, malam itu kau juga seperti sekarang, tidak menolakku. Malam itu, karena aku diracuni. Sekarang bagaimana? Sekarang kau sadar, tapi juga tidak menolakku. Yunze, malam itu, kita bersenang-senang. Aku tahu di dalam dirimu, kau suka tantangan. Lulu begitu konservatif, pasti tidak bisa memuaskanmu. Tapi aku bisa. Yunze, dulu kita begitu saling mencintai. Kamu bilang selamanya akan bersamaku. Sekarang aku kembali. Aku menebus dosaku padamu. Aku berjanji tidak akan pernah lagi meninggalkanmu. Apakah kamu tega menolakku? Yunze, aku tahu di hatimu. Masih ada aku. Jangan tolak aku, ya?
kenapa ada ini? Selama ini kita sedang merencanakan kehamilan, sama sekali tidak pernah menggunakannya. Benar-benar kurang satu. Ini sebenarnya dipakai sama siapa? Dia bahkan membawa orangnya pulang ke rumah. Dan bersamanya di tempat tidur kita. Dia bahkan membawa orangnya pulang ke rumah. Dan bersamanya di tempat tidur kita. Sungguh menjijikan. Su Feifei hanya memikirkan Chen Yufei. Seharusnya bukan dia. Tapi siapa lagi kalau bukan dia? Nomor tak dikenal yang ku blok siapa? Mengapa orang itu menyesatkanku? Selidiki Su Feifei. Lulu bisa menemani kamu. Kalian pergi liburan ke luar negeri beberapa hari. Biayanya aku yang tanggung. Guiyunze sengaja di depan ibuku menyinggung soal liburan ke luar negeri. Pasti untuk menjauhkanku dan bertemu dengan selingkuhannya. Tidak. Aku tidak bisa diam saja. Wanita itu sudah datang sekali, pasti akan datang lagi. Aku harus mendapatkan buktinya. Tidak boleh membiarkannya. Pasangan pria dan wanita ini. Lulu, Sayang, sudah siap belum? Waktunya berangkat. Ia sudah siap. Ibu, ayo kita pergi. iya, Sayang. Aku ada urusan mendadak. Mungkin tidak bisa antar kalian. Sudah pesankan mobil untuk kalian. Kabari aku kalau sudah sampai bandara. oke. Baik. Sayang. Hati-hati di jalan. Kalau gitu kita duluan ya. Lulu memang polos ya. Masih percaya, tinggalin kamu sendirian di rumah. Lulu kali ini akan dinas luar kota selama 2 minggu. 2 minggu ini, aku bisa jadi pacarmu. Setelah 2 minggu ini selesai, kamu harus hapus video malam itu. Kita tidak ada hubungan lagi. Kamu sudah berkali-kali selingkuh. Masih bisa bersikap sok suci. Sungguh munafik. Takutnya setelah 2 minggu, kamu yang tidak tega sama aku. Cewek. Kamu kan suka yang begini. Lulu, kita keluar untuk liburan, biar bisa santai. Kamu terus-terusan lihat HP. Gimana bisa santai? HP-nya aku sita ya? Ibu, kembalikan HP-ku. Aku masih ada urusan penting. Ibu, aku mohon kembalikan. Urusan apa sih yang penting banget? Ini ambil. Pintu kamar sudah tertutup. Apa mereka sudah masuk kamar? Guiyunze, berani-beraninya kamu. Pak supir, berhenti. Pak supir, cepat pinggirkan mobil cepat. Mama, aku sudah janji sama tante temenin kamu liburan. Dia udah di bandara. Aku ada urusan mendadak duluan ya. Lulu. Aku harus nangkep kalian. Guiyunze. Sayang. Bukannya kamu harusnya udah naik pesawat. Kok kamu balik lagi? Bukannya kamu juga bilang ada urusan mendadak, nggak bisa anterin kita. Kok sekarang malah tidur di sini ngerjain mimpi?
Fei Fei sama Yu Fei udah selesai urusannya, jadi aku nggak perlu ke sana. Sayang, kamu kenapa? Lagi cari apa sih? Sayang, kepalaku pusing banget. Kayaknya aku demam. Bisa anterin aku ke rumah sakit? Demam. Sayang, kamu kenapa? Lagi cari apa sih? Aku kenapa? Kamu sendiri yang lakuin hal-hal nggak bener itu. Kok malah tanya aku kenapa? Di lemari ini, ada orang sembunyi ya? Sayang, di rumah cuma ada aku. Jangan mikir yang enggak-enggak. Di sini nggak ada apa-apa. Fakta lebih kuat dari kata-kata. Kamu kenapa? Sayang, kepalaku pusing banget. Dan badan lemes semua. Bisa anterin aku ke rumah sakit? Terima kasih sayang. Guiyunze. Cepat sembunyi. Jangan ke sana. Masuk ke dalam sana. Cepat. Kenapa bisa dia? Kondisi tubuh Anda normal. Tidak ada masalah. Tapi saya sakit kepala. Kalau begitu beri saya obat apa saja. Pak, apakah Anda keluarga dari wanita di luar sana? Ya, Dia pingsan. apa? Dokter, bagaimana kondisi istri saya? Istri Anda sepertinya mengalami sesuatu yang mengejutkan. Stres yang terpendam menyebabkan pingsan. Terkaget-kaget. Tapi selamat Pak. Istri Anda hamil. Hamil. Benar. Anda harus lebih memperhatikan perasaannya. Jangan parkin dia terlalu senangitosity. Pertahankan pikiran yang tenang. Saya akan memberinya obat untuk memulihkan tubuhnya. Terima kasih. Sayang kamu sudah bangun. Dokter bilang, kamu hamil. Hamil. Anak ini datangnya tidak tepat waktu. Ada apa sayang? Kamu terlihat sepertinya tidak senang. Tadi kenapa? Kenapa tiba-tiba pingsan? Kita akan punya anak sendiri. Bagaimana mungkin saya tidak senang? Tadi, saya juga tidak tahu kenapa saya tiba-tiba pingsan. Mungkin perjalanan yang melelahkan, tapi kamu tidak pergi liburan juga bagus. Kenapa tiba-tiba pulang? Aku tadi tidur di taksi. Mimpi buruk. Aku mimpi kamu selingkuh. Dasar bodoh. Aku akan ambilkan air untukmu. Guiyunze, Wen Qian. Aku sangat percaya pada kalian, tapi kalian mengkhianatiku. Aku tidak akan membiarkan kalian bahagia. Sayang. Selanjutnya, kamu tenang saja merawat kehamilan, seperti urusan rumah tangga, mencuci dan memasak. Serahkan saja padaku. Suamiku baik sekali. Kalau begitu, aku akan melakukan hal kecil seperti buang sampah. Aku tidak mau dibilang orang yang tidak berguna. Siapa bilang istri tidak berguna? Istriku, paling berguna. Cepat masak.
rekaman kamera tersembunyi saja tidak cukup agar Guiyunze keluar tanpa apa-apa. Aku butuh lebih banyak bukti. Semoga dashcam ini bisa membantuku. Malam itu, kita bermain sangat senang. Aku tahu di dalam hati, kamu suka tantangan. Lulu yang konservatif, pasti tidak bisa memuaskanmu. Tapi aku bisa. Yunze, dulu kita sangat mencintai. Kamu bilang, akan selalu bersamaku. Sekarang aku kembali. Aku meminta maaf padamu. Aku janji tidak akan pernah lagi meninggalkanmu. Apakah kamu tega mendorongku? Dulu, aku juga punya seseorang yang sangat aku cintai. Kita dulu begitu baik. Dia bahkan tidak pernah memasak untukku. Sungguh ingin mencoba masakannya. Belum tahu rasanya seperti apa. Nanti, aku akan memasak untukmu. Baik. Wajar dia dulu membicarakan cinta pertamanya. Kamu ingin mencoba masakannya ya? Segera. Kamu akan mencobanya. Sayang. Makanan sudah siap. Kamu sedang melihat apa? Aku sedang membalas pesan untuk kolom kulinerku. Kritikus kuliner andalanku. Cepatlah mencicipi dan beri komentar tentang masakanku. Baik. Ayo. Sayang, masakanmu semakin enak. Bisa mendapatkan pujian dari kritikus kuliner baik. Sang koki merasa terhormat. Sayang, mau makan apa besok? Aku akan membelikannya lebih dulu dan memasaknya untukmu. Nih, kamu tinggal ikuti setiap resep di buku masak ini satu persatu. Dengan begitu, masakan yang aku makan setiap hari tidak akan pernah sama. Ternyata kamu sudah siapkan semuanya. Aku ikuti kata-katamu. Setiap hari tidak sama. Guiyunze, Fang Wenqian. Untuk kalian, drama yang dibuat khusus. Sekarang, dimulai. Lulu kamu hamil. Selamat ya. Bagaimana dengan aku? Belakangan ini aku lagi masak sup untuk menjaga kesehatan. Aku sengaja masak lebih banyak. Kamu juga coba. Enak. Enak banget. Kalau kamu suka, nanti aku masak lebih banyak. Kita minum bersama. Kayaknya selanjutnya, aku bakal sering makan enak. Enggak cuma kamu. Aku juga bakal sering makan enak. Suamiku bilang, nanti masakan di rumah. Dia yang akan masak. Setiap menu tidak sama. Apa ini? Suami yang baik banget. Kalau aku punya, yang mau masak untukku setiap hari, dan setiap menu, tidak sama. Sayang, kamu belum pernah masak untukku. Aku juga mau. Setiap menu tidak sama. Kamu coba ini. Sayang. Aku ada urusan di kantor. Harus diselesaikan. Aku harus keluar dulu. Oke. Hati-hati ya. Tidur cepat ya. Sayang, kapan kamu datang? Aku sudah lapar. Aku akan segera ke sana. Fang Wenqian. Menurut urutan resep, Guiyunze hari ini memberimu. Yang dikirim adalah siput bakar. Aku memberimu sup kura-kura. Makanan yang tidak cocok. Air dan api tidak bisa bersatu. Fang Wenqian. Hargai waktu sekarang. Segera. Ini akan menjadi nerakamu.
Kian, kenapa kamu memotong rambutmu jadi pendek? Jangan dibahas. Akhir-akhir ini entah kenapa, rambut rontok parah. Lihat. Anehnya. Pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Tidak ditemukan apa-apa. Lingkaran hitam matamu sangat tebal. Pasti sering begadang ya. Begadang bikin rambut rontok itu wajar. Aku juga tidak mau. Tapi setiap malam, aku tidak bisa tidur. Badan juga sering merasa dingin. Kebetulan, hari ini aku masak sup kambing. Sup kambing bisa menghangatkan badan. Kamu bisa minum banyak. Setelah minum badan jadi hangat, jadi lebih nyaman. Dokter bilang padaku, hamil makan vitamin C. Bagus untuk janin. Barusan aku beli beberapa. Katanya juga efektif untuk rambut rontok. Ini 1 botol. Kamu coba saja. Lulu, kamu baik sekali. Sebentar lagi, adegan ini segera akan berakhir. Sayang, sudah jam 12. Kenapa kamu belum tidur? Ayo kita bicara. Bicara apa? Bicara tentang hal yang kamu sembunyikan dariku. Apa yang aku sembunyikan darimu? Apakah kamu mimpi buruk lagi? Sampai saat ini, kamu masih mau terus berpura-pura. Aku tidak pernah menyangka orang yang kamu selingkuhi ternyata dia. Wen Qian. Jadi huruf F di cincin itu merujuk padanya kan? Sayang, dengarkan aku. Jangan sentuh aku. Kamu masih sayang padanya. Kamu masih menyimpan cincin yang dulu kamu pakai untuk melamanya. Bahkan cincin yang kamu berikan padaku sama persis dengan miliknya. Aku sangat percaya pada kalian. Tapi kenapa kalian harus mengkhianatiku? Kamu tidak perlu mencari alasan. Selain foto-foto ini, aku masih punya banyak bukti lain. Sayang, aku yang salah. Aku yang tergoda. Tapi dia terus berulang kali menarikku. Aku benar-benar tidak bisa menahan diri. Sayang, aku bersumpah, ini yang terakhir kalinya. Percayalah padaku sekali lagi. Aku benar-benar ingin menjadi suami yang baik. Ayah yang baik. Kamu pantas. Sayang, demi anak. Kasih aku kesempatan lagi. Sekali tidak setia. 100 kali tidak bisa dipercaya. Guiunze. Ayo kita cerai. Kamu pergi tanpa apa-apa. Lulu, aku tidak mau cerai. Kamu pikirkan anak kita. Anak tidak bisa hidup tanpa ayah. Anak tidak membutuhkan ayah seperti kamu. Keberadaannya sendiri adalah sebuah kesalahan. Aku sudah janji dengan dokter waktu operasi. Bailu, itu adalah sebuah nyawa. Kamu tidak bisa egois seperti ini. Kamu berubah hati. Tidak egoiskah? Kamu yang menghancurkan rumah tangga ini. Aku juga tidak mau. Dulu, aku sangat ingin hidup bersamamu. Kamu begitu cantik. Sangat mampu. Menikahimu adalah keberuntunganku. Semua karena malam itu. Yu Fei berkelahi dengan klien. Klien memintaku minum dengan asisten Su untuk minta maaf. Aku yang menahan minuman untuknya, tapi tidak menyangka minuman itu dicampur obat. Aku mengusir asisten Su. Berpikir pulang mandi untuk tenang. Tapi Fang Wenqian tiba-tiba muncul. Dia terus merayuku. Aku tidak sadar. Salah mengira dia adalah kamu. Dia bahkan mengancamku dengan video. Menyuruhku menjadi kekasihnya. Istri. Aku benar-benar tahu aku salah. Dia bisa memeras kamu dengan sukses. Itu karena di hatimu masih ada dia. Dia hanya merobek tampang palsumu. Memberi pengkhianatanmu sebuah alasan. Kalian berdua bukan orang baik. Guiunze. Aku ingin kamu keluar rumah tanpa apa-apa. Sedangkan dia tentu akan mendapatkan balasannya. Halo, bolehkah saya bertanya, apakah Anda kenal dengan Nyonya Fang Wenqian? Dia sedang dirawat di rumah sakit sekarang.
pembalasan sudah datang. Pasien telah mengonsumsi banyak vitamin C dan udang. Keduanya bereaksi di perutnya, membentak reaksi. Singkatnya, ini keracunan arsenik. Malam ini Bailu bilang. Dia ingin makan udang. Aku membuatkan Bailu udang goreng setelah itu. Lalu aku memberikan Fang Wenqian satu porsi juga. Mungkin sekarang sudah diselamatkan. TAPI, pasien memiliki riwayat panjang, keracunan makanan kronis. Kondisi tubuhnya sangat buruk. Keracunan makanan kronis jangka panjang. Ya, banyak makanan yang saling menguatkan dan saling bertentangan. Makanan-makanan ini tidak bisa dimakan bersamaan. Jika dikonsumsi dalam jangka waktu lama, sangat mudah untuk keracunan makanan. Apa kamu penasaran? Mengapa kita bertiga, makanan yang kita makan setiap hari sama? Kami berdua tidak apa-apa, tapi dia malahan keracunan makanan. Itu karena dia juga makan sesuatu yang lain. Guiyunze, Fang Wenqian, saya sudah memberikan kalian kesempatan. Jika kamu tidak mengirimkan makanan untuknya, dia mungkin tidak akan mengalami masalah. Itu kamu. Jangan meremehkan hati seorang wanita yang ingin membalas dendam. Tanda tangan. Keluar tanpa membawa apa-apa. Kalau tidak, ini baru permulaan.